Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok 23 yang beranggotakan Alingga Syaudina, Siva Yusafia, dan saya sendiri Yuda Pramdita. Kami di sini akan memaparkan judul kami, yaitu pengelolaan tempat penampungan sementara di wilayah komersial. Studi kasus tempat penampungan sementara di sekitar Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Ya, pertama-tama kita akan langsung membahas yang akan dilanjutkan oleh Alingga. Silakan Alingga. Baik, Yuda, terima kasih. Yang pertama ada latar belakang. Tempat pembuangan sementara atau TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengelolaan, dan atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Dalam penempatannya, TPS ini harus memenuhi beberapa syarat. Duffing dan Cornwell pada tahun 1985 mengemukakan bahwa dalam memilih lokasi TPS, sebaiknya meliputi evaluasi terhadap beberapa variabel berikut, yaitu jarak terhadap jalan utama, jarak terhadap sungai, dan buffering di sekeliling TPS. Sementara, Danuarti pada tahun 2003 secara lebih spesifik mengemukakan syarat-syarat TPS, yaitu minimal 30 meter dari sungai, minimal berjarak 50 meter dari permukaan, sekolah, dan taman, 50 meter dari permukiman, dan minimal berjarak 160 meter dari sumur. Kemudian minimal berjarak 1.500 meter dari airport. Untuk mencegah sampah di TPS berserakan dan memberikan kesan kotor, Dinas Kebersihan juga menerapkan beberapa standar TPS guna mempermudah dalam proses kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA, tanpa mempengaruhi kerusakan lingkungan, sumber penyakit, dan keindahan kota. Mengacu pada standar operasional kebersihan tentang persyaratan kesehatan dalam pengelolaan limbah dan penampungan sampah sementara, dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dalam proses kegiatan dalam penanganan, standar TPS tersebut antara lain, kemudahan akses dalam proses pengumpulan, higienis untuk penghasil sampah maupun petugas pengumpul, kuat dan relatif tahan lama dari faktor eksternal banjir, wilayah pasang surut air, dan sebagainya. Kemudian mempertimbangkan segi estetika, dalam hal ini mengacu pada keputusan standar operasional kebersihan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta tahun 2007 tentang persyaratan kesehatan pengelolaan limbah dan penampungan sampah sementara, dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak terlihat jorok, kotor, bau, dan jauh dari sumber penyakit bagi permukiman sekitarnya. Lokasi harus strategis untuk pengangkutan sampah dan tidak merusak keindahan kota, dan lokasi tidak mengganggu pengguna jalan. Kemudian, meskipun sudah terdapat syarat-syarat mengenai penempatan TPS, tetapi tidak jarang kita temui TPS yang penempatannya masih tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Hal yang demikian ini adalah salah satunya terjadi di sekitar tempat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, di mana terdapat TPS yang berada di wilayah komersial tetapi tidak dikelola dengan baik. Sehingga, dari segi penampakannya terlihat jorok dan kotor, mengeluarkan bau yang tidak sedap, serta tidak adanya pemisahan antara sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, permasalahan sampah apa saja yang terdapat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi permasalahan sampah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Yang ketiga, program atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Lalu tujuannya yang pertama mengetahui permasalahan sampah yang terdapat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Yang kedua, mengetahui cara untuk mengatasi permasalahan sampah. Yang ketiga, menganalisis program atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Untuk manfaatnya, yang pertama, bagi lingkungan sekitar, permasalahan sampah dapat diminimalisir dan diatasi, tata kelola lingkungan menjadi lebih baik.
Yang kedua, bagi masyarakat sekitar, pencemaran bau dapat diminimalisir, kegiatan sosial di lingkungan sekitar menjadi lebih baik dikarenakan tata kelola lingkungan yang baik. Metode penelitian yang kita pakai di sini adalah pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk memaparkan berbagai permasalahan dan solusi berdasarkan data faktual. Objek penelitian adalah tempat penampungan sementara di sekitar Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang, Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. TPS ini berlokasi di wilayah komersial yang banyak dilalui baik oleh masyarakat sekitar maupun pendatang yang ingin melakukan perniagaan. TPS ini dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan TPS ini kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap bagi orang yang melaluinya. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan informasi yang terdapat di internet. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh data dan informasi sebagai pengetahuan dan landasan teori yang relevan dari berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti serta dapat ditanggungjawabkan kebenarannya. Metode kualitatif yang digunakan yaitu dengan studi kasus berupa eksplorasi program, kejadian, proses, dan aktivitas serupa. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara karena masih bisa berkembang lagi. Sehingga kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Lanjutnya. Kemudian selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan yang pertama, permasalahan sampah yang terdapat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. TPS atau tempat penampungan sementara yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, itu berada di wilayah komersial. Wilayah komersial itu sendiri identik dengan keramaian, di mana orang akan berinteraksi dengan sesama untuk melakukan perniagaan. Sedangkan tempat pembuangan yang digunakan terbuka sehingga sampah terlihat berceceran dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hal ini tentu mengganggu bukan hanya penduduk sekitar yang sudah tinggal menetap, tetapi juga pendatang yang ingin melakukan perniagaan. Selain permasalahan dari segi estetika dan pencemaran bau yang terdapat di TPS ini, tidak adanya pengelolaan sampah yang baik juga menjadi permasalahan yang tidak kalah pentingnya. Masalah pengelolaan yang tidak baik itu diantaranya seperti tidak adanya pemisahan jenis sampah, tidak adanya pengolahan lebih lanjut mengenai sampah, sehingga sampah akan dibawa langsung ke TPA atau tempat pembuangan akhir tanpa adanya pengolahan sampah dari masyarakat setempat. Baik, selanjutnya cara mengatasi permasalahan sampah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Yang pertama, menempatkan TPS di tempat yang sesuai dengan peraturan-peraturan. Dilihat dari penempatan dan kesesuaian lokasi TPS, TPS yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten ini sudah sesuai dengan SNI 1924/2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan dan variabel dalam penentuan kesesuaian lokasi TPS menurut Prayitno 2008. Terutama pada poin ketiga daripada variabel dalam penentuan kesesuaian lokasi TPS menurut Prayitno 2008, yakni TPS ini berada di wilayah komersial, sehingga tepat berada pada aktivitas dominan berupa perdagangan yang memiliki jumlah produksi sampah yang banyak. Yang kedua, membuat TPS yang baik guna mengurangi permasalahan sampah. Berdasarkan kekurangan dan kelebihan dari sarana TPS, serta berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat permasalahan sampah, maka sarana TPS yang baik yakni berupa kontainer penampungan yang dilengkapi dengan penutup. Dikarenakan hal ini dapat minimalisir binatang yang berada di TPS dengan harapan perkembangan faktor penyakit juga dapat dikurangi.
TPS dibuat tertutup sehingga sampah tidak ada yang berserakan dan mengganggu estetika lingkungan. Dengan TPS yang tertutup juga, pencemaran bau dapat diminimalisir. Yang ketiga, diadakannya pemisahan jenis sampah. Menurut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 29, salah satu persyaratan teknis TPS 3R adalah memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikitnya 5 jenis: organik, non-organik, kertas, B3, dan residu. Hal ini berkaitan dengan program bank sampah yang sedang dijalani oleh pemerintah Kota Cilegon untuk membantu proses daur ulang sampah. Proses daur ulang sampah atau pengolahan kembali sampah yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan adalah pengomposan, daur ulang materi, dan atau daur ulang energi. Yang keempat, ada edukasi masyarakat sekitar mengenai ketertiban dalam membuang sampah, memisahkan jenis sampah, dan mengolah sampah. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih bukanlah hal yang mudah karena terkait dengan perubahan persepsi, perubahan perilaku, perubahan kebiasaan, dan perubahan budaya. Wahyono 2010. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah menurut peraturan setempat, salah satunya yakni melalui pendampingan. Pendampingan dilakukan pada intinya adalah untuk membantu masyarakat dalam merumuskan permasalahan dan memecahkan masalah di lingkungannya. Arianti 2011. Untuk pembahasan yang ketiga, ada program atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Cara mengatasi permasalahan sampah pada TPS sudah dijelaskan sebelumnya. Dari cara-cara tersebut dapat diperoleh beberapa program atau kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendukung cara-cara mengatasi permasalahan pada TPS tersebut. Program atau kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, mengatasi masalah bau sampah dengan ekolindi. Hal ini mendukung untuk terwujudnya TPS yang baik guna mengurangi permasalahan sampah. Di wilayah komersial, tentunya banyak sekali orang yang akan berlalu lalang, termasuk di sekitar TPS yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten ini. Dilansir dari edukasi.okezone.com, ekolindi merupakan cairan yang terdiri dari campuran cairan tetes tebu, asam sulfat, dan formula katalis organik. Ekolindi ini bisa disemprotkan, terbukti berhasil menghilangkan bau tak sedap dari tumpukan sampah. Ekolindi ditemukan oleh seorang mahasiswi UGM bernama Rania Naura. Ia terinspirasi oleh air kulit durian yang bisa menghilangkan bau durian, sehingga ia sengaja memanfaatkan cairan dari timbunan sampah yang dicampurkan sejumlah bahan organik untuk menghilangkan bau tak sedap dari timbunan sampah. Berikut artikel mengenai ekolindi. Selanjutnya yang kedua, membuat ide desain tempat sampah. Hal ini juga mendukung untuk terwujudnya TPS yang baik guna mengurangi permasalahan sampah. Ide desain tempat sampah akan dibuat mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 PRTM 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ide desain yang didapatkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pola pewadahan menggunakan pewadahan individual karena termasuk daerah permukiman tinggi dan daerah komersial. Yang kedua, tempat sampah akan dipisahkan antara sampah organik, non-organik, kertas, B3 atau bahan berbahaya beracun, dan residu. Hal ini berkaitan dengan pemisahan sampah menurut program bank sampah yang sedang dijalani oleh pemerintah Kota Cilegon. Yang ketiga, label dan warna tempat sampah akan sesuai dengan SNI 192454-2002. Yang keempat, bentuknya berupa kontainer dengan penutup sehingga sampah tidak terlihat dan tidak berceceran. Yang kelima, bahan menggunakan logam. Yang keenam, volume tempat sampah yang digunakan mengikuti volume untuk kantor, toko besar, hotel, rumah makan, yakni 100-500 liter per kontainernya. Yang ketujuh, guna meminimalisir bau pada sampah organik, bagian bawah tempat sampah organik akan dibuat berlubang
Kemudian disediakan wadah untuk cairan sampah organik, sehingga cairan dari sampah organik tersebut dapat terpisah. Dengan demikian, dapat dengan mudah untuk mencampurkan cairan sampah organik dengan ekolindi, yang dapat menghilangkan bau dari cairan sampah organik tersebut. Tempat bagi cairan ekolindi dapat menggunakan semprotan yang otomatis dapat menyemprotkan sendiri cairan tersebut sesuai waktu yang ditentukan, atau menggunakan semprotan yang bisa dipantau melalui gadget. Tipe-tipe semprotan tersebut sudah banyak dijual di pasaran, sehingga tidak perlu membuat inovasi baru. Lalu, adapun data, yang pertama itu, luas lahan yang bisa digunakan untuk TPS, yaitu 8 meter kali 7 meter. Lalu yang kedua, luas lahan yang akan digunakan untuk TPS setelah dihitung sesuai dengan kebutuhan volume sampah, yakni menjadi 6 meter kali 2 meter saja. Adapun lahan TPS yang digunakan seperti gambar 4 dan rencana denah TPS yang akan dibuat, yakni seperti pada gambar 5. Lalu ini adalah rencana tampak TPS. Untuk rencana tempat sampah organik yang terdapat semprotan untuk cairan ekolindi bisa dilihat pada gambar 7, yakni dibuat berlubang dan disediakan semprotan untuk tempat ekolindinya tersebut. Lalu untuk rencana semprotan untuk tempat cairan ekolindi yang ukurannya sudah sesuai dengan tempat yang direncanakan dalam tempat sampah organik dapat dibeli di pasaran seperti pada gambar 8 dan 9. Lalu ada rencana spanduk supaya masyarakat mengerti mengenai pemisahan jenis sampah terdapat pada gambar 10 ini. Lalu yang ketiga, TPS yang terletak di wilayah Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, diikut sertakan dalam program bank sampah yang telah ada di Kota Cilegon. Hal ini mendukung untuk terwujudnya pemisahan jenis sampah dan terwujudnya edukasi masyarakat sekitar mengenai ketertiban dalam membuang sampah, memisahkan jenis sampah, dan mengolah sampah melalui program bank sampah. Program bank sampah ini sudah dijalankan di beberapa tempat di Kota Cilegon, namun di salah satu wilayah Kota Cilegon, tepatnya di sekitar Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, tampaknya belum ada kesadaran mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah, serta program bank sampah ini. Sedangkan di wilayah ini bisa berpotensi untuk melaksanakan program bank sampah dikarenakan terdapat permukiman di sekitar TPS dan terdapat beberapa rumah profesi di dekat TPS yang bisa mengelola dan mengolah sampah serta menjalankan program bank sampah. Setelah adanya perbaikan tempat sampah yang memisahkan jenis sampah antara sampah organik, non-organik, kertas, B3, dan residu, masyarakat di sekitar Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, akan membuat dan ikut sertakan dalam program bank sampah. Program bank sampah ini nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar TPS. Namun, dikarenakan pengetahuan masyarakat yang minim mengenai program bank sampah, maka masyarakat sekitar akan diedukasi terlebih dahulu dengan cara pendampingan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa permasalahan sampah yang terjadi adalah TPS yang berada di jalan tersebut berada di wilayah komersial dengan bentuk pembuangan yang terbuka, sehingga sampah terlihat berceceran dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, tidak adanya pengelolaan sampah yang baik seperti pemisahan jenis sampah, serta tidak adanya pengolahan lebih lanjut. Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti memberikan solusi permasalahan sampah berupa penempatan TPS di tempat yang sesuai dengan peraturan-peraturan, membuat TPS yang baik guna mengurangi permasalahan sampah, diadakannya pemisahan jenis sampah, dan edukasi masyarakat sekitar mengenai ketertiban dalam membuang sampah, memisahkan jenis sampah, dan mengolah sampah. Peneliti menyarankan untuk TPS di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten ini didesain ulang dengan pertimbangan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah diamati.
membuat ekolindi, dan memasukkannya ke dalam ide desain TPS terutama pada tempat sampah organik, serta mengikuti program bank sampah yang telah ada di Kota Cilegon. Kita cukupkan presentasi kali ini. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan, baik dalam pembuatan presentasi kali ini ataupun dalam banyak perkataan kita yang salah. Kami ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.